Halo teman-temanku Cancer, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian di bulan September tahun 2021. Seperti biasa, sifat dari readingannya Kak Tere adalah universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi, dengarkanlah readingan ini dari awal sampai akhirnya dengan penuh kebijaksanaan ya. Jika kalian membutuhkan personal reading, kalian bisa hubungi Kak Terenya uh, di nomor WA ya, lewat chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Gitu ya teman-teman. Oke, aku akan mulai aja readingannya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan September tahun 2021? Oke teman-teman, sudah dapat ya kartu-kartunya dan aku akan mulai membacakan untuk kalian semua. Di sini sangat terlihat ya dari energi utamanya bahwa kalian masih berpengharapan kepada seseorang di sini ya, yang pernah menyakiti kalian. Ya, berarti kalian masih mengharapkan atau merindukan seseorang dari masa lalu, di mana orang masa lalu itu pernah melukai kalian di sini. Namun aku lihat karena harapan yang begitu besar kepada seseorang ini dan ada afirmasi yang sangat positif dalam bentuk perasaan yang indah yaitu cinta, kalian memiliki sebuah keyakinan di dalam hati dan pikiran kalian bahwa dia adalah true love kalian, bahwa dia adalah seseorang yang ditakdirkan Tuhan untuk kalian gitu di kehidupan ini. Dia adalah soulmate kalian. Ada keyakinan seperti itu di dalam diri kalian gitu ya. Walaupun dia menyakiti hati kalian di masa lalu, tapi kalian tuh masih melihat dia dari sisi yang positifnya dan masih merindukan dia dalam cinta dan diam di sini ya. Aku melihat juga di kartu selanjutnya hubungan kalian berdua itu sudah renggang sekali, tidak ada komunikasi satu sama lain. Ada yang menutup komunikasi, ada yang menjauh dan mengabai di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya ini ada dua kemungkinan ya. Jika kalian di sini sudah berumah tangga dan memiliki anak gitu ya, yang kalian rindukan orang masa lalu itu adalah mantan kalian, mantan istri atau mantan suami di sini. Mungkin kalian merasa saat perpisahan dengan mantan kalian ini bahwa kalian membutuhkan gitu ya, sosok mantan ini hadir kembali ke dalam hidup kalian, bukan hanya untuk kalian sendiri gitu ya, bukan karena perasaan kalian saja, tetapi yang lebih utamanya karena anak gitu ya, karena anak kalian membutuhkan figur seorang ayah atau ibunya gitu ya, untuk menjadi sebuah kesatuan keluarga yang baik gitu ya, dimana ketika perpisahan itu harus kalian ambil sebagai jalan keluar yang baik pada waktu itu. Kalian di sini merasa bahwa kalian sudah sadar bahwa hal itu bukanlah jalan yang baik untuk anak kalian gitu ya. Oke, aku merasa ada kerinduan seorang anak yang sangat dalam kepada
orang ayah atau ibunya gitu ya, yang saat ini memang tidak bisa sering ketemu gitu ya. Jika memang kalian ini masih single di sini, mungkin perpisahan gitu ya, kalian dengan seseorang yang pernah menyakiti kalian ini di masa lalu. Mungkin orang itu tanpa kalian sadari atau enggak gitu ya, sesungguhnya tuh dia tuh nggak ada maksud, nggak ada niat gitu ya untuk menyakiti kalian gitu. Mungkin kalian kurang mengenal orang masa lalu kalian dengan baik gitu ya, atau ini karena masalah kesalahpahaman aja gitu ya. Salah satu pihak masih sifatnya kekanak-kanakan, mudah tersinggung, digoda sedikit tersinggung gitu ya. Masih sifat kekanak-kanakannya masih sangat besar di sini. Juga ego, gengsi juga ada bermain gitu ya. Oke, seperti itu. Dimana hubungan kalian saat ini gitu ya dengan orang masa lalu ini seperti tidak ada kejelasan. Kamu sudah tidak berkomunikasi dengan dia, atau dianya sudah menutup komunikasi. Jadi kalau misalnya tidak diblok komunikasinya, kamu mau menyapa dulu dia itu agak sungkan gitu ya, bingung gitu, mau memulai pembicaraan lagi tuh ya bingung gitu. Kalau sudah diblok kamu ya juga bingung mau hubungi dia itu kemana gitu ya. Kalau misalnya pakai nomor baru, tahu itu kamu nggak direspon gitu ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang cukup besar gitu ya, di dalam diri kamu gitu ya. Walaupun kamu merindukan dia, kamu merasa sulit gitu ya untuk melepaskan rasa rindu itu gitu, karena diantara kalian tuh nggak ada yang jelas satu sama lain gitu ya. Kamu juga sebenarnya tuh ingin tahu gitu, ingin lebih jelas apakah dia itu masih care sama aku, masih sayang, masih peduli nggak sama aku gitu. Takutnya ketika kamu datang dianya sudah berubah, tidak seperti yang dulu gitu ya. Dimana kamu saat ini gitu ya, di balik kegalauan hati kamu lebih memfokuskan diri kamu pada hal-hal yang berbau dengan uang gitu ya, dengan materi gitu ya, dengan pencapaian kamu gitu ya, bisa ini karir, usaha maupun studi gitu ya. Dimana kamu di sini tampak gitu ya seolah-olah tidak galau, tidak sedih gitu ya, tidak merasakan derita kerinduan gitu ya, atau kamu tidak menampilkan sisi galau kamu, sisi tidak baik-baik saja kamu gitu ya, rindu berat kamu gitu ya. Dan di sini aku juga melihat gitu ya, ketika kerinduan muncul di dalam hati dan pikiran kamu seperti sering gitu ya menolak gitu ya, sering tidak mengakui gitu ya, atau menipu diri sendiri gitu ya. Ketika kamu perasaan rindu datang tentang orang masa lalu kamu seolah-olah sudahlah, aku nggak mau mikirin dia, sudahlah ini kan cuma halusinasiku aja gitu. Kamu seorang menepis rasa rindu kamu, dan itu aku melihat aku melihat bahwa harapan yang sudah kamu afirmasikan dengan baik ini untuk menuju gitu ya ke ke ujungnya ini ya agak melambat gitu energinya, seperti itu. Jadi aku sarankan di sini untuk janganlah menipu diri kamu sendiri gitu ya. Ketika perasaan itu muncul, perasaan kerinduan muncul, tanggapilah, sadari aja gitu ya. Jika kamu nggak ingin terlalu menjawab gitu ya perasaan kamu, nanti kamu baper lagi gitu ya, kamu galau lagi, kamu nggak ingin seperti itu, disadari aja, oh ya saat ini
aku memang sedang merindukan dia gitu loh. Tapi ya sudah, disadari aja gitu ya. Jangan menipu diri kamu, karena energi dengan menipu diri tidak jujur pada diri sendiri akan membawa energi kamu itu semakin jauh dari ujung kebahagiaan kamu gitu. Contohnya seperti ini, ketika kamu ingin bahagia, kamunya di sini, kebahagiaan kamu tuh di sini, ini sudah hampir dekat. Ketika kamu seolah-olah tidak menipu diri gitu ya, tidak mau jujur pada diri kamu sendiri, ini akan membawa kamu semakin lebih jauh lagi ya. Jadi jangan seperti itu. Dan aku pun melihat bahwa kamu pun di sini juga membatasi gitu ya lingkup sosial kamu gitu ya. Ketika ada seseorang yang mungkin memberikan kode-kode ke kamu bahwa dia menyukai kamu gitu ya, dia ingin mendekati kamu, kamu seolah-olah abai gitu ya, kamu seolah-olah tidak merespon karena kamu masih belum move on dari orang masa lalu ini gitu ya. Walaupun dia menyakiti kamu, di sini kamu tetap sayang sama dia, kamu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang kamu cari, karena kenyamanan yang kamu rasakan itu sudah pas gitu, pas di hati kamu, sudah mantep, intinya seperti itu ya. Dimana seperti yang aku katakan ya, ini adalah kartu rider, nomornya nomor 1, dimana kalau ketika kamu memang benar masih merindukan orang masa lalu kamu dan ingin gitu ya hadir kembali ke dalam hidup dia, atau kamu ingin dia hadir kembali ke dalam hidup kamu, jadi kamunya jangan menipu diri kamu gitu ya. Kamu lebih jujur aja, lebih luas aja terhadap perasaan-perasaan yang muncul ketika kamu teringat sama seseorang itu ya. Jangan dilawan, intinya seperti itu. Dimana ketika kamu sudah surrender ya, sudah mau selaras dengan energi alam semesta ini, maka yang akan datang adalah keinginan kamu yang akan terwujud gitu loh ya. Aku lihat memang ada afirmasi yang terwujud di sini ya, ada keinginan kamu yang dijawab oleh Tuhan. Oke ya, akan ada awal komunikasi untuk kamu dan seseorang yang kamu fokuskan di sini ya. Akan ada fase yang baru di sini, dan itu akan membuat kamu itu merasa sangat happy gitu ya, sangat riang sekali ya. Kamu seperti mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini. Ini perasaan seperti anak kecil yang ingin permen, dan ketika ada seseorang yang memberikan permen itu atau orang tuanya memberikan, dia akan merasakan kesenangan, keriangan yang sungguh luar biasa gitu ya. Oke, dimana gitu ya, untuk saat ini memang energi kamu adalah menunggu gitu ya. Kamu harus sabar di sini, karena semua itu membutuhkan proses. Begitupun dengan semesta gitu ya, semesta pun bekerja dengan prosesnya yang memang tidak bisa kita pahami dengan akal logika kita yang serba terbatas ini ya. Dimana memang aku melihat gitu ya, kamu gitu ya, di dalam setiap doa-doa kamu mendoakan dia gitu ya. Jadi kerinduan kamu itu kamu ungkapkan lewat doa-doa kamu gitu loh ya. Dan itu sangat indah, sangat bagus sekali gitu ya, energinya sangat baik sekali. Dan aku rasa ketika kamu sudah bertemu dengan atau rekonsiliasi, bersatu ya, ketika kamu sudah menyatu dengan dia, maka pernyatuan ini memang arahnya ke kestabilan gitu ya. Kamu akan menikah gitu ya dengan dia gitu, seperti harapan dan cita-cita kamu di sini ya. Akan ada berkah, blessing gitu ya dari alam semesta untuk kalian berdua. Ketika kalian menyatu, hokinya itu juga sangat luar biasa di sini ya. Ya, akan ada
pertemuan gitu ya, pertemuan yang indah. Aku rasa ini adalah endingnya ya, ending dari reading ini itu adalah ya ini pertemuan antara dua jiwa yang sesungguhnya memang saling menyayangi, saling mencintai gitu ya. Endingnya itu happy, aku lihat di sini ya. Ada awal yang baru, ada kehidupan yang menyenangkan, yang penuh dengan keberlimpahan ya. Oke, diaminkan saja teman-teman, semoga ini resonate gitu ya dengan energi kamu. Siapapun kamu ya. Readingannya sangat indah sekali, aku rasakan energinya. Kita lihat aja di kartu yang selanjutnya. Ya. Memang aku merasa ada chemistry yang kuat antara kamu dengan seseorang ini gitu loh ya. Memang daya tariknya tuh sangat kuat, walaupun tidak ada komunikasi, tapi kalian tuh merasa sangat terhubung satu sama lain secara batin, secara jiwa gitu ya. Kalian tuh sama-sama menemukan diri kalian di dalam dia, dan dia pun sebaliknya seperti itu ya, dimana memang kalian melihat ataupun dia gitu ya melihat kalian berdua saling melihat sisi positif masing-masing, dan ketika kalian bisa melihat sisi positif dari seseorang yang kalian cintai, maka ikatan itu akan semakin kuat gitu, chemistry itu akan semakin kuat. Rasa cinta itu nggak akan gelora, gairah cinta itu akan semakin tumbuh, akan semakin berkobar gitu, tidak akan padam gitu ya. Aku melihat bahwa dia pun memandang kamu dari sisi yang baik, dan kamu pun sebaliknya seperti itu gitu loh. Walaupun dia di masa lalu sudah membuat hati kamu tersakiti di sini, tapi kamu masih memandang dia dari segi yang baik gitu, dan itu sangat indah sekali. Ya, kalian berdua adalah seseorang gitu ya yang sangat mencintai kebebasan ya. Kalian tidak ingin gitu terkekang dalam hubungan atau dengan seseorang gitu. Jadi aku rasa hubungan ini memang hubungan yang tidak mengedepankan ego gitu ya. Ketika kalian sudah bersatu kembali, maka hubungan ini akan lebih luas lagi gitu ya. Kalian tuh nggak saling mengekang, nggak saling mengikat satu sama lain ya. Jadi kalian tuh ya sudah, kalau kalian tuh percaya sama dia ya percaya aja gitu, dia nggak akan macam-macam gitu. Sudah hubungannya tuh tidak childish lagi, sudah dewasa gitu ya. Ya dimana masih memang gitu ya ada ketakutan ini dan ketakutan itu gitu, kekhawatiran dan kecemasan masih ada gitu ya ketika ketika mungkin gitu ya dalam hubungan ini memang dibutuhkan gitu ya kedewasaan atau sikap yang bisa selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif, mengembangkan kepercayaan diri gitu, mengembangkan keyakinan bahwa cinta atau kasih sayang dari pasangan kamu tuh tidak akan tertuju kemana-mana, hanya kepada kamu gitu. Ketika pikiran yang negatif kamu ikuti, maka afirmasi atau perwujudannya ya akan seperti yang kamu pikirkan. Maka hati-hati dengan pikiran kamu gitu ya, karena gitu ya aku melihat kalian tuh adalah belahan jiwa satu sama lain, ikatannya ikatan soulmate. Jadi kamu ketika kamu memberikan kepercayaan kepada dia, ya sudah, kamu pun harus percaya sebagai konsekuensinya gitu loh. Ketika kamu sudah bisa memberikan dia kebebasan, tidak mengekang, dan kamu juga tidak ingin dikekang dalam hubungan ini, ya sudah, saling percaya aja. Karena ketika dia atau kamu cintanya kuat, ikatannya kuat, di sini nggak usah khawatir, dia nggak akan kemana-mana. Cinta
baiknya dia, kasih sayangnya dia, perhatiannya dia akan selalu kembali kepada kamu. Karena kamu di sini adalah rumah dia gitu, tempat dia kembali. Seperti yang aku katakan, kalian berdua nih sangat terikat secara batin, secara jiwa di sini. Tidak usah khawatir gitu ya. Ketika salah satu pihak seumpama ada yang tersesat di sini, tersesat untuk kembali ke jalan tersesat, tidak bisa kembali untuk pulang gitu, untuk menemukan jalan pulang, jangan khawatir. Semesta akan selalu menuntun kalian. Ikatan yang kalian miliki ini akan selalu menjadi jalan, menjadi arah untuk menemukan kembali rumahnya gitu loh ya. Oke ya, kalian berdua itu memiliki gitu ya, memiliki kesamaan gitu ya, kesamaan persepsi, kesamaan cara pikir, cara memandang sesuatu gitu ya. Jadi apapun yang kamu takutkan itu akan menjadi ketakutan dia juga ya. Dia sadari atau kamu sadari atau enggak akan seperti itu. Ketika kamu meletakkan kepercayaan yang penuh kepada dia dan dia pun di sana gitu ya, sejauh apapun kalian terpisah gitu ya, seandainya hubungan ini LDR, kamu nggak usah khawatir. Dia akan bisa menghargai atau memegang gitu ya kepercayaan yang kamu berikan itu dengan baik. Jadi jagalah afirmasi kamu dengan baik di sini, keyakinan kamu. Dan kamu juga di sini diharapkan untuk tidak goyah gitu ya terhadap omongan-omongan ataupun isu-isu yang mungkin berkembang gitu ya, yang mungkin berkembang di dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Mungkin kamu diberitahu oleh saudaramu atau teman kamu bahwa aku tadi ketemu dengan atau melihat sosial medianya dia, atau melihat pasangan kamu sedang berjalan berdua dengan seseorang lawan jenis misalnya. Jangan kamu langsung marahin dia, telepon marah-marah gitu ya. Kamu tanya baik-baik gitu. Dan ketika kamu kan punya intuisi, gunakan intuisi kamu. Jika memang kamu lebih yakin bahwa dia itu apa yang dia katakan itu benar gitu ya, tidak membuat hati kamu tuh cemas atau apapun misalnya penjelasan dari dia tidak membuat kamu itu cemas atau khawatir. Ini hanya kamu setelah mendengarkan penjelasan dia, kamu fine-fine aja, merasa hatimu jauh lebih baik, tenang, ya sudah gitu loh. Jadi aku melihat tidak semua orang-orang terdekat kamu itu memiliki maksud dan tujuan yang baik gitu ya. Bisa juga kamu harus hati-hati dengan teman atau orang-orang terdekat kamu yang mungkin menginginkan pasangan kamu di sini ya. Oke. Ya karena di sini ada kartu yang agak negatif di sini. Ya kalau kamu jangan termakan dengan sisi-sisi yang negatif, karena aku lihat gitu ya, banyak sekali yang menginginkan gitu ya pasangan kamu di sini. Ya, ada daya upaya dari seseorang gitu yang mungkin sangat dekat dengan kamu, yang ingin tidak ingin kalian tuh bersama gitu loh ya. Ada yang ingin merenggangkan hubungan kamu di sini. Ya, jadi selalu waspada, selalu hati-hati, jangan terbawa dengan emosi-emosi ya. Ya, kamu harus fokus gitu. Kalau kamu percaya sama dia, ya sudah, percaya aja gitu loh. Jangan percaya karena ada alasan-alasan lain gitu, percayanya pamrih, jangan gitu ya. Karena ketika kita tuh dipercaya oleh pasangan kita gitu, maka kita akan melakukan berusaha untuk memegang
komitmen itu gitu loh, kepercayaan itu ya. Dan aku rasa energi dari pasangan kamu juga baik kok, dia adalah orang yang setia di sini ya. Kalau kalian sudah nantinya berhubungan kembali gitu ya, menjadi pasangan kembali ya, dia adalah orang yang setia gitu ya. Oke. Dan aku rasa pasangan kamu itu adalah karma baik loh untuk kamu ya. Ya, ada keinginan, ada kerinduan di sini untuk selalu diperhatikan. Dan itu memang kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan juga ya, karena itu akan membuat risih, membuat tidak nyaman pasangan kamu. Jangan kamu selalunya minta diperhatikan, dianya kan harus memperhatikan hal-hal yang lain, misalnya pekerjaan dia, orang tua dia, saudara dia gitu ya. Apalagi kalau kamunya belum menikah, jangan meminta perhatian yang berlebih gitu, seakan-akan kamu sudah menjadi pasangan resminya gitu ya, dimana harus ada kebijaksanaan, kedewasaan di sini dalam menjalani hubungan ini gitu ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak, jangan selalu mengedepankan ego. Cinta yang dewasa tidak demikian ya. Cinta yang dewasa adalah cinta yang menghargai ya satu sama lain, memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang satu sama lain untuk bisa lebih bernafas dalam hubungan. Karena hubungan yang baik itu selalu membuat nyaman gitu ya, atau memberikan kenyamanan. Kita lihat aja dari kartu monologi, ada energi tambahan atau enggak di sini, atau energi pendukung aja. Ya, ada energi Taurus di sini ya. Seperti yang aku katakan gitu ya, mungkin ini kalian bisa juga pasangan yang sangat fokus gitu ya, atau sangat gila kerja gitu ya. Jadi memang gitu ya, salah satu pihak dari kalian tuh lebih ke materi, salah satu pihaknya tuh lebih ke perasaan atau emosional. Jadi ketika kamu gitu ya sudah mendapatkan pasangan yang baik, setidaknya berikanlah ruang bagi dia untuk bisa fokus gitu pada hal-hal yang memang menjadi fokus dan goal-goalnya gitu ya, yang memang itu aku lihat secara materi di sini. Ya, ada energi Scorpio gitu ya. Energi Scorpio membawa pesan untuk kamu bisa menghilangkan overthinking kamu, pikiran-pikiran kamu yang negatif di sini, yang membawa kamu pada rasa takut, cemas, khawatir gitu ya. Tidak ada yang perlu dicemaskan gitu ya. Ketika rasa cemas atau khawatir, takut itu muncul, sadari aja ya, lebih kedepankan keyakinan kamu gitu loh kepada pasangan kamu gitu. Ketika kamu sudah pikirannya kacau, maka kamu akan bertindak sembrono di sini. Ketika tindakanmu sembrono, itu akan membawa hubungan ini di dalam kekacauan, bahkan bisa hubungan ini bisa ada tragedinya, yaitu perpisahan gitu. Jadi hati-hati ya, kamu harus lebih calm down, lebih tenang ya. Ya, apapun tindakan kamu gitu ya, kamu harus pikirkan baik-baik sebelum mengeksekusinya, sebelum merealisasikannya. Pikirkan dulu, pertimbangkan dulu, jangan gerusa-gerusu di sini ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jangan terlalu keburu-buru gitu ya. Semua ada waktunya, semua ada pertimbangannya, dan kamu harus belajar untuk menyeimbangkan energi gejolak emosi, hasrat gitu ya, gairah di sini yang mungkin sedikit berlebihan gitu ya. Tidak ada yang perlu harus kamu khawatirkan gitu ya. Khawatirkanlah jika memang segala sesuatu itu perlu dikhawatirkan. Ketika kamu tidak melihat ya sendiri gitu ya, jangan pernah bermain dalam bermain
dengan pikiran kamu sendiri, bermain dengan persepsi kamu sendiri, karena itu bisa menyesatkan gitu ya. Jadi jangan kamu menuduh, misalnya jangan kamu menuduh pasangan kamu berselingkuh jika kamu tidak melihatnya sendiri. Jangan hanya karena mendengar atau hanya karena kamu merasakan, atau jangan karena kamu apa ya eh, apa ya menerka-nerka gitu ya, bahwa dia selingkuh, dia pasti selingkuh gitu. Jangan gitu ya, temukan bukti-buktinya dulu, kumpulkan informasi yang benar dulu, baru kamu bertindak di sini. Karena sekali kamu bertindak sembrono di sini, maka kekacauan akan terjadi dalam hubungan ini. Bahkan yang tidak aku harapkan, hubungan ini bisa mengalami perpisahan gitu ya. Maka di sini ada energi dari Pisces, diharapkan kamu bisa membalancing atau menyeimbangkan energi kamu gitu ya, gejolak rasa kamu gitu ya, kecurigaan kamu mungkin di sini terhadap pasangan gitu ya, dengan apa? Dengan selalu mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu ya. Dan kamu di sini harus percaya bahwa Tuhan semesta itu selalu apa ya selalu, bukan ikut campur ya, selalu menyertai lah setiap langkah hidup kita gitu loh ya. Tuhan itu akan selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita, jadi yakini itu. Karena ketika kamu punya landasan, maka kamu tidak akan mudah goyah di sini. Jadi kamu harus apa ya menstabilkan gitu ya landasan kamu gitu. Aku di sini kamu tuh ada kecenderungan untuk selalu goyah pada persepsi kamu yang mungkin belum tentu benar gitu ya. Kita lihat apa sih pesan semesta untuk kalian, untuk energi yang terbaca dalam readingan ini gitu ya, energi love reading ini gitu. Yang pertama ya, mungkin kamu gitu ya, untuk merilekskan ya gini, ini ada energi musik gitu ya. Mungkin dengan musik gitu ya, kamu bisa menstabilkan gitu ya, atau mengalihkan gitu ya diri kamu dari persepsi dari pikiran-pikiran kamu yang yang mungkin menyesatkan, yang mungkin tidak benar gitu ya. Kamu coba sering dengarkan gitu ya musik-musik yang instrumental yang menenangkan, atau musik-musik kesukaan kamu untuk menaikkan mood kamu gitu. Jika memang seandainya gitu ya pasangan kamu di sini tidak merespon chat kamu, hanya di read aja atau di telepon nggak direspon, nggak diangkat gitu, kamu moodnya kan berubah gitu ya. Coba kamu kembalikan mood kamu dengan mendengarkan musik yang kamu sukai, atau musik-musik yang instrumen yang membuat batin kamu jauh lebih tenang di sini. Tetap percayalah gitu ya bahwa Tuhan itu semesta bekerja gitu ya dalam hubungan ini gitu loh ya. Jadi jangan terlalu banyak overthinking, karena itu akan mempengaruhi gitu ya energi kamu untuk bersatu dengan dia di dalam hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan, jika memang kamu dan dia belum menikah di sini ya. Aku rasa musik sangat dominan gitu ya, membantu energinya itu sangat dominan untuk membantu kamu di dalam masa-masa hubungan dengan pasangan kamu di sini ya. Di kartu selanjutnya kamu juga di sini diminta untuk selalu gitu ya belajar berpikir yang baik, belajar berprasangka yang baik gitu ya. Jangan pernah gitu
bukan jangan pernah, kalau bisa jangan pernah untuk mengafirmasikan sesuatu yang buruk gitu ya. Ketika hubungan kamu ada kendala, jangan berpikir terlalu cepat-cepat gitu ya, bahwa kalian ingin mengakhiri hubungan dengan dia gitu ya. Jangan ikuti emosi kalian gitu, karena aku rasa kalian di sini memiliki emosi yang sangat labil gitu ya, yang sangat condong pada ya bukan sangat condong, sangat berpeluang sekali untuk ke arah yang negatif gitu. Maka selalulah gitu ya, selaraskan gitu afirmasi kamu dengan hal-hal yang baik. Walaupun hubungan ini tidak selalu baik-baik saja, pasti ada kendala, yaitu ketika kendala itu muncul, selalulah berpikiran yang baik. Aku bisa menyelesaikan masalah ini, kendala ini dengan dia, dengan berbicara dari hati ke hati. Jikapun dia masih menutup diri, ya aku akan tunggu sampai dia benar-benar siap gitu. Jadi ini juga tentang melatih kesabaran gitu ya, melatih kesabaran gitu. Oke, percayalah bahwa ada hal-hal gitu ya yang ajaib yang akan membantu kalian, yang akan memberikan solusi gitu ya di dalam hubungan yang kalian jalani ini, apapun kendalanya gitu ya, bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan jalan solusi yang terbaik. Mungkin tidak pernah kamu prediksi gitu ya, tidak pernah terfikirkan oleh kamu. Mungkin bantuan-bantuan itu, solusi itu muncul secara tiba-tiba tanpa kamu sadari. Mungkin lewat pikiran kamu, tiba-tiba ada ide yang muncul, atau lewat sosial media kamu, misalnya hal-hal yang kamu baca di sosial media, atau dari readingan yang kamu dengar, yang kamu tonton gitu. Itu bisa menjadi jalan atau solusi gitu ya, yang bisa kamu temukan, dan itu mungkin datangnya itu dari atas gitu ya, dari Tuhan gitu. Tapi caranya kan bisa macam-macam gitu ya, bisa bervariasi lah, tidak harus sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi perhatikan tanda-tanda gitu ya, yang mungkin kamu akan terima gitu ya, apapun itu ya. Jadi kamu juga di sini diharapkan untuk lebih sabar, lebih legowo gitu ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak ya. Oke, seperti itu energinya ya. Inilah readingannya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari Kak Teri, dan sampai jumpa ya. Bye bye.